Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam Share Good Seed. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa pendidikan mungkin adalah masa yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang, tapi juga bisa menjadi masa-masa yang mengindahkan dan masa-masa yang sangat-sangat sukar dilupakan. Tapi hari ini kita mau sama-sama merenungkan bahwa masa-masa pendidikan itu adalah biasanya masa-masa yang enggak enak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, kita belajar banyak hamba-hamba Tuhan, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami masa-masa pendidikan di padang gurun, di padang rumput, di medan pertempuran. Mereka mengalami yang namanya masa-masa pendidikan. Nah, Abraham, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dididik dalam perjalanannya. Dididik apa? Dididik tentang imannya. Ketika dia harus keluar dari tanah Haran ke negeri yang tidak pernah dia tahu, tapi dia belajar. Dia dididik di tengah-tengah ketidaktahuannya. Dia diajar untuk memiliki iman. Dia menjadi seorang yang punya iman yang tangguh, punya iman yang luar biasa. Buktinya apa? Dia percaya sama apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Dia akan menjadi punya keturunan yang bangsa, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dididik di padang gurun, dididik dalam perjalanannya supaya menjadi iman yang tangguh. Dalam pendidikannya nggak enak, banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan hatinya. Yusuf sama. Yusuf mengalami pendidikan sejak masa kecilnya, sejak usia 17 tahun. Dia dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang Mesir, jadi budak, masuk penjara, dan mengalami yang namanya fitnah. Yusuf dididik supaya jadi orang yang tidak menaruh dendam dalam hatinya. Yusuf menjadi orang yang murah hati, yang bisa mengampuni saudara-saudaranya. Lalu siapa lagi? Kita belajar juga Musa. Musa dididik 40 tahun waktu dia jadi raja muda, pemimpin muda di Mesir. Kemudian 40 tahun kemudian dia harus menggembalakan domba Yitro, mertuanya. Dan setelah itu dia harus menggembalakan jemaah Israel di padang gurun 40 tahun. Selama masa perjalanan Musa itu, Musa mengalami didikan yang luar biasa. Didikan yang berat, didikan yang tidak gampang harus dihadapi. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dikatakan manusia adalah menjadi orang yang lembut hatinya. Orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sedang mengalami masa-masa pendidikan dalam hidupmu hari ini, jangan takut. Setiap apa yang engkau alami itu akan membawa hasil yang luar biasa. Setiap apa yang Tuhan ajar, Tuhan didik, itu akan membawa hasil yang luar biasa. Satu lagi, Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel dididik oleh Imam Eli di dalam bait Allah. Tapi kita tahu bersama, Imam Eli punya keluarga yang kurang baik. Dalam arti anak-anaknya kurang baik. Tapi Samuel tetap tinggal di keluarga itu, tetap tinggal dalam didikan Imam Eli. Kadang-kadang, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat orang-orang yang mendidik kita punya hal-hal yang negatif, punya hal-hal yang sangat bisa membuat kita ini tidak patut dicontoh, ini tidak baik dicontoh. Samuel tetap taat. Samuel tetap tinggal dalam didikan Imam Eli. Karena dia tidak melihat orang lain, tapi dia belajar di tengah-tengah didikan.
Dan ketika dia di tengah-tengah belajar didikan oleh Imam Eli, dia mendengar suara Tuhan. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, dan Imam Eli mengajar dan memberitahu bahwa itu suara Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, kau jawab. Dan Samuel kita tahu adalah seorang nabi besar yang luar biasa, yang mengurapi Daud menjadi raja. Ya. Selain Samuel, yang terakhir, Daud dididik di padang rumput. Dikatakan ketika Daud mengalami pendidikan di padang rumput itu, dia menggembalakan kambing domba. Nggak banyak, kambing dombanya dikatakan cuma 1-2. Kemudian dia juga harus menghadapi kawanan serigala, mungkin beruang, harimau dan segalanya. Tapi dia tidak menjadi takut. Walaupun dia muda, dia dididik di tengah-tengah padang rumput. Di padang rumput dia bisa main kecapi sambil memuji Tuhan. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan adalah seorang Daud menjadi raja. Menjadi orang yang luar biasa. Menjadi seorang prajurit yang selalu menang dimanapun dia berada. Dan ketika dia menjadi pemenang, dia tetap menjadi seorang pemuji Tuhan. Banyak sekali didikan-didikan yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dalam Alkitab. Sebab itu ketika kita sedang menghadapi pendidikan, ketika kita sedang mengalami masa-masa pelajaran, mungkin saat itu tidak menyenangkan buat kita. Tapi jangan lihat ketika kita sedang mempelajarinya, tapi kita lihat hasilnya. Hasilnya membawa kita menjadi naik tingkat, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Penting bagi kita umat Tuhan untuk mengalami didikan. Walaupun didikan itu saya katakan sekali lagi, bisa berupa badai, bisa berupa lembah-lembah kekelaman, bisa menghadapi goncangan-goncangan yang ada. Tapi di balik semua itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya tujuan buat kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa tetap teguh berdiri. Supaya kita kuat dan kita bisa diberkati Tuhan. Dan kita jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini tujuan Tuhan mendidik kita supaya kita bijaksana, kita meninggalkan kefasikan dan kita hidup beribadah kepada Tuhan. Jangan takut ketika kita sedang mengalami didikan. Berjalanlah terus, pelajarilah terus, maka engkau akan menambah pengetahuanmu dan engkau akan makin bijaksana di masa depan. Ayat terakhir Amsal 19 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.